Dari dulu, Lily pengen miara kucing tapi ibunya melarang. Dia pernah nemu kucing dan membawanya pulang. Dia tahu ibunya bakal nyuruh dia membawa kucing itu ke penampungan. Jadi dia ngumpetin si kucing. Suatu ketika ibu Lily masuk ke kamar Lily dan tahu ada kucing di kamar putrinya. Kok bisa sampai ketahuan? Sekilas emang gak kelihatan jejak keberadaan kucing, tapi perhatikan deh, spraynya penuh bulu kucing putih. Amanda kerja di SPBU pinggiran kota, suasana di sana tenang dan sepi sampai dia pernah cuma dapat 3 pengunjung dalam sehari. Pengunjung pertama beli minum, pengunjung kedua beli camilan coklat, dan pengunjung ketiga cuma bayar untuk bensin. Ternyata salah satu dari mereka penjahat, lalu Amanda melaporkannya ke polisi. Siapa penjahatnya dan gimana cara Amanda tahu itu? Pria kedua membayar dengan uang pecahan $15 dan gak ada nominal segitu. Dia nyetak sendiri tuh. Johnny lagi ikut ekspedisi ke Kutub Utara. Suatu hari dia bangun di gua beku. Dia nggak ingat apa yang terjadi, tapi dia harus cepat-cepat keluar. Ada 3 pintu di sana. Di balik pintu pertama ada ruangan berisi gas beracun. Di balik pintu kedua ada danau besar. Di balik pintu ketiga ada 3 beruang kutub yang lapar. Pintu mana yang harus dia pilih agar selamat? Dia harus memilih pintu kedua. Dia ada di kutub utara yang dingin, danaunya pasti beku kan? Jadi dia nggak perlu berenang menyeberang danau. Bu Adam punya 3 anak remaja yang semuanya lagi dihukum nggak boleh keluar rumah. Saat dia pulang, dia melihat mobilnya seperti sudah bergeser sedikit di luar. Jadi dia tahu salah satu anak remajanya pasti baru saja pergi. Dia bertanya siapa yang membawa mobilnya, tapi nggak ada yang ngaku tuh. Alan bilang dia seharian berkebun di luar dan baru masuk rumah. Karin bilang dia seharian belajar di kamar. Amel bilang dia membaca buku dan berolahraga. Siapa ya yang bohong? Jelas Alan lah, lihat bajunya deh. Siapa yang berkebun pakai jas rapi kayak gitu? Dia lebih kayak habis ngedate. Ibu dan Bapak Oki adalah suami istri yang tinggal di rumah dengan 4 penghuni lainnya. Suatu hari, saat Pak Oki baru pulang kerja, dia melihat Bu Oki pingsan. Detektif Kumara datang untuk menyelidiki kasus ini dan 4 penghuni lainnya menjadi tersangka utama. Ayla bilang dia berada di dapur selama 2 jam, Ben bilang dia melukis di kamarnya seharian. Kelly bilang dia berenang di kolam selama 3 jam, Dena bilang dia membaca buku di kebun. Detektif itu minta mereka semua menunjukkan tangannya, lalu pembohongnya ketahuan. Siapa yang bohong? Kelly. Kalau dia di kolam selama 3 jam, jarinya pasti keriput kan? Tapi jarinya baik-baik aja tuh. Jadi dia pasti bohong. Oke, sekarang waktunya menguji fokus kamu. Setiap aku nunjukin 2 foto, kamu harus pilih orang mana yang kurang pintar dalam situasi ini. Ini yang pertama. Danny dan Carrie adalah bapak rumah tangga yang lagi beres-beres rumah. Mana yang kurang pintar? Cowok di kanan, dia lagi nyiram bunga padahal nggak perlu karena di luar sedang hujan. Oke, ini satu lagi. Di kiri ada Selena, dia lagi memanggang daging untuk pesta barbeque keluarga. Di kanan ada Gina yang lagi bersih-bersih rumah pakai vacuum cleaner sambil dengerin lagu. Siapa ya yang kurang pintar? Selena, ada dirigen bahan bakar di bawah pemanggangnya tuh. Bahaya banget, bisa kebakaran. Dan terakhir, ini 2 keluarga yang lagi berpose untuk foto. Keluarga mana yang gak bijak? Keluarga ini.
Kamu lihat dahan yang mau patah di atas mereka? Kala baru dapat uang dari bank. Dia melewati tol serba saat tiba-tiba merasa mual lalu pingsan. Seorang cewek bernama Hana kebetulan lewat. Dia langsung membantunya dan memanggil ambulans. Gak lama kemudian, Kala siuman. Dia ngecek uangnya tapi ternyata uangnya hilang. Ada yang mencuri uang itu saat dia pingsan. Polisi mencurigai 3 orang, Hana dan 2 pejalan kaki lain yang melewati mereka. Siapa pencurinya? Lihat, ada 2 jejak kaki yang mengarah ke Kala. Satu jejak milik dia dan satu lagi milik Hana. Tapi ada satu lagi jejak kaki dengan lubang kecil di sampingnya. Pasti itu jejak dari tongkat. Jadi pencurinya pasti orang yang berjalan memakai tongkat. Pria ini pelakunya. Bu Yuri adalah wanita kaya dengan banyak koleksi perhiasan dan perlengkapan minum teh mahal. Menantunya Hani pernah datang menginap selama seminggu. Pada hari ketiga, Bu Yuri sadar cangkir perak dari perlengkapan minum teh paling mahalnya hilang. Dia menuduh Hani mencurinya, lalu memanggil polisi. Dia menunjukkan koleksinya dan raknya, tapi polisi nggak percaya pada Bu Yuri. Kenapa? Tempat cangkir itu dipajang sama berdebunya dengan bagian rak lain. Artinya, udah lama tempat itu kosong. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di pertanian yang jauh dari kota dan gak pernah keluar rumah. Satu-satunya orang yang dia temui adalah juru masak, tukang kebun, dan tukang beres-beres rumah. Suatu hari, sebelum sarapan, tukang beres-beres nemu kondisi kesehatan penulis itu memburuk dan langsung manggil ambulans. Dokter bilang sang penulis diracun. Juru masaknya bilang dia lagi sibuk nyari resep baru. Tukang kebunnya bilang dia bekerja di luar. Tukang beres-beres bilang dia baru datang saat menemukan penulis itu. Siapa pelakunya? Pasti si juru masak. Peristiwa itu terjadi tepat sebelum sarapan, tapi dia nggak masak apa-apa. Dia tahu nggak akan ada yang makan karena penulis itu diracun olehnya. Nala lagi liburan dan orang tuanya butuh beberapa buku lama Nala untuk dijual kembali. Mereka punya kunci cadangan apartemen Nala, jadi mereka menelpon Nala dan bertanya apa mereka boleh pergi ke sana dan mengambil buku itu. Nala membolehkan, lalu orang tuanya pergi ke apartemen Nala. Saat mereka masuk, ada seorang cowok di sana. Dia memperkenalkan diri sebagai teman Nala dan bilang dia datang untuk menyiram tanaman Nala. Orang tua Nala nggak percaya dan langsung menghubungi polisi atas laporan perampokan. Kenapa? Lihat aja, nggak ada tanaman di apartemen Nala. Alasannya payah banget. Oke, kita santai sedikit dan latih mata kita. Aku akan menunjukkan beberapa foto. Pada masing-masing foto ada angka dari 1 sampai 9, kecuali 1 angka. Kamu temukan semua angka itu dan cari tahu angka mana yang hilang ya. Ini soal pertama. Angka berapa yang nggak ada di foto ini? Benar, nggak ada angka 4. Oke, sekarang lebih susah. Foto baru, tapi tugasnya sama. Angka mana yang hilang? Nggak ada angka 9. Masih ada beberapa soal lagi nih. Ini dia. Angka berapa? Kali ini nggak ada angka 6. Soalnya makin susah dan angkanya nggak gampang ditemukan. Tapi kamu pasti bisa kok. Yuk lanjut. Apa jawabannya sekarang? Nggak ada angka 2. Benar. Oke, terakhir nih. Fokus dan sebutkan jawaban yang benar. Benar, gak
angka 8. Hebat!